Mengenal asal-usul Dago, dulu jadi sarang rampok dan hewan buas, kini jadi tempat wisata Bandung yang estetik. Kota Bandung memiliki banyak tempat wisata yang terkenal di seluruh penjuru Indonesia, salah satunya adalah Dago. Dago merupakan salah satu tempat yang populer bagi kalangan wisatawan. Tapi siapa sangka ternyata dulunya merupakan tempat sarang rampok dan hewan buas. Bukan tanpa alasan wisatawan datang ke Dago, di sana memang terdapat banyak tempat yang begitu menarik untuk dikunjungi. Tidak perlu jauh-jauh dari sepanjang jalan Dago, wisatawan tinggal memilih tempat yang disukainya. Dago Saka mampu memenuhi apapun yang diinginkan wisatawan. Bisa dibilang apa saja tersedia di Dago. Dago memiliki taman zoologi dan hutan kota. Dago juga memiliki restoran dan rumah makan yang bertebaran dan juga ragam kafe dengan berbagai suasana. Secara administratif, Dago adalah sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Luasnya adalah 6.000 hektar dan jaraknya hanya sekitar 5 kilometer dari pusat Kota Bandung. Suasana Dago biasanya ramai oleh aktivitas masyarakat, apalagi di dekat Dago terdapat dua kampus paling top di Indonesia, Institut Teknologi Bandung dan Universitas Parahyangan. Para mahasiswa turut meramaikan suasana kota di wilayah Dago dan sekitarnya. Pada akhir pekan, wisatawan banyak memadati kawasan ini. Jangan lupa juga di Dago juga biasa digelar Car Free Day yang bisa dimanfaatkan untuk berjalan-jalan bersama keluarga. Melihat Dago hari ini, agaknya sulit membayangkan bahwa di masa lalu daerah tersebut justru sangat dihindari orang-orang. Sejarah memang mencatat Dago sebagai tempat yang dulunya berbahaya yang sebisa mungkin tidak dikunjungi. Dari manakah asal-usul Dago? Nama Dago ternyata sudah dikenal sejak zaman kolonial Belanda. Di sana kehidupan masyarakat sudah menggeliat pada masa itu. Ada cerita menarik terkait hikayat Dago di masa silam. Dulunya penduduk yang tinggal di kawasan Bandung Utara punya kebiasaan pergi ke pusat kota beramai-ramai. Mulanya mereka akan saling menunggu di suatu tempat sebelum akhirnya berangkat bersama-sama. Jangan bayangkan Dago saat itu sangat ramai seperti sekarang. Untuk aksesnya pun jauh berbeda. Saat itu jalan di Dago yang digunakan penduduk Bandung Utara menuju pusat kota masih berupa jalan setapak. Ada satu penyebab mengapa penduduk biasa melewati Dago bersama-sama, ternyata Dago adalah kawasan yang bisa dibilang berbahaya. Gimana tidak, Dago pada masa itu adalah daerah yang dikuasai oleh para perampok. Di samping itu ada pula hewan-hewan buas yang hidup di sana. Maklum saja, Bandung dulunya memang habitat aneka hewan liar mulai dari badak hingga harimau. Perampok dan hewan buas ini disebut berkeliaran, terutama di hutan yang kini ada di sekitar Terminal Dago. Jika dilihat dengan situasi sekarang, bisa jadi hutan tersebut adalah di sekitar Curug Dago dan lapangan golf. Jika sedang apes bertemu perampok atau hewan buas, maka nyawa adalah taruhannya. Itulah mengapa penduduk pergi ramai-ramai melewati jalan dari Dago menuju pusat kota, yakni karena alasan keamanan. Bagi orang Belanda, Dago juga termasuk kawasan yang penting. Dago adalah lokasi di mana orang-orang Belanda membangun rumah peristirahatan. Di zaman Belanda juga, Dago menjadi kawasan elit di Bandung. Frans Prasetyo mencatat bahwa kawasan Dago menjadi semakin strategis saat pemerintah kolonial Belanda mencanangkan rencana perluasan area kota Bandung ke arah utara. Rencana ini mulai dijalankan pada 1910 yang ditandai dengan pengembangan infrastruktur jalan. Pada tahun 1910 itu, pemerintah membangun Jalan Dago dan Cipaganti, serta membuka dan melakukan pengerasan Jalan Dago hingga hutan pakar. Reservoir air minum juga dibangun dengan memanfaatkan tanah warga, penghuni kampung yang dibebaskan. Di tangan pemerintah Belanda, Dago bersalin rupa menjadi kawasan yang benar-benar ciamik. Maklum saja, pembangunan Dago melibatkan arsitek-arsitek top yang menghasilkan penataan ruang yang benar-benar bagus. Luas biasanya lagi, proyek pembangunan Dago tidak berhenti di tahun 1910. Pada 1930, pemerintah kolonial Belanda kembali menjalankan perluasan kota yang menyentuh Dago. Hanya saja kali ini proyeknya tidak berjalan sesuai rencana karena kendala masalah keuangan. Kendati demikian, Dago tetaplah berstatus kawasan elit tempat hunian orang Eropa. Setelah berakhirnya era kolonial Belanda hingga akhirnya Indonesia merdeka, Dago terus menjadi kawasan penting di Bandung. Pembangunan di sana pun terus berjalan seakan tanpa henti. Apalagi jumlah penduduk yang semakin banyak menuntut pemerintah untuk terus membangun berbagai fasilitas kota untuk mengimbanginya. Dalam beberapa tahun terakhir saja, pemerintah terus menggiatkan berbagai proyek yang bertujuan untuk mempercantik Dago, memberi kenyamanan kepada orang-orang yang ada di sana. Pada 2015 misalnya, pemerintah Kota Bandung mencanangkan revitalisasi Pasar Simpang Dago. Selain untuk kenyamanan pengunjung pasar, proyek ini juga bertujuan untuk mengatasi masalah kemacetan. Ridwan Kamil yang kala itu masih menjabat wali kota Bandung maka menyebut trotoar Dago tak ubahnya seperti di Barcelona. Ridwan Kamil mengatakan Dago ini seperti salah satu jalan di Barcelona. Lampu-lampu yang vintage itu inspirasinya juga dari Barcelona. Ini yang membuat kota terasa lebih berkarakter.
Terbaru, Pemkot Bandung membuat jembatan yang membentang di atas Sungai Cikapundung. Jembatan bernama Cika-Cika itu dibangun karena beberapa tujuan, diantaranya keperluan pariwisata. Dari jembatan Cika-Cika, pengunjung bisa menikmati pemandangan Sungai Cikapundung yang bertabur batu-batu dan tepiannya rimbun dengan pepohonan.